Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Bagi kalian yang sedang belajar membuat desain aplikasi multimedia interaktif, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Halo, kembali di channel Laptop Sugus. Pada tutorial yang kelima ini, saya akan membahas bagian user interaktif, yaitu desain objek button. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi. Pada halaman menu utama di sini nanti ada 4 button menu utama yang bentuknya kotak-kotak seperti ini. Kemudian ada button petunjuk. Kemudian pada halaman materi, button pilihan materinya seperti ini. Kemudian button navigasi untuk kembali ke halaman menu utama. Lalu di bagian halaman submateri, nanti ada button ke halaman video. Termasuk juga button yang nanti ada di setiap halaman ya. Contohnya di halaman video nanti ada button navigasi untuk ke halaman pilihan materi dan ke halaman menu utama. Dan ini button untuk kembali ke materi yang sebelumnya. Nah, saya akan mulai dari halaman menu utama ya. Di sini saya akan fokus dengan button menu utama dan button-button navigasi antar halaman. Untuk button yang lainnya seperti button kontrol halaman nanti yang ada di bagian atas, itu nanti saya bahas terpisah. Oke, langsung saja kembali buka file menu yang sudah pernah dikerjakan pada tutorial sebelumnya. Di sini saya akan mulai dari button petunjuk. Nah, button petunjuknya di sini posisinya di bawah teks. Di bawah teks yang bertuliskan silahkan klik petunjuk terlebih dahulu. Ya, berarti di bawahnya di sini posisi button petunjuk. Nah, saya akan atur ulang ukuran gambar icon untuk petunjuk ini. Nanti untuk ukuran buttonnya silahkan menyesuaikan dengan desain layout masing-masing ya. Jadi tidak harus sama persis dengan apa yang saya buat di sini. Nah, ini masih gambar bitmap, jadi perlu kita ubah menjadi sebuah simbol. Simbolnya adalah simbol button. Convert to symbol. Saya akan beri nama di sini simbol button. Saya singkat BTN petunjuk. Nah, type-nya pastikan di sini adalah button. Jadi ini yang terpenting. Kalau salah menentukan tipe objek simbol, nanti tidak akan berfungsi. Pastikan di sini tipenya adalah button, karena kita akan membuat button. Dan registration-nya adalah center. Klik OK. Kemudian masuk ke dalam objek simbol button. Nah, perhatikan, kalau benar memilih tipe simbol button, nanti di bagian timeline, di sini akan ada 4 frame yang bertuliskan up, over, down, dan hit. Di sini saya akan rename layer 1 ini menjadi nama icon ya. Karena di sini saya akan menambahkan layer untuk objek button petunjuk ini. Dan gambar icon ini akan saya jadikan objek simbol lagi, tetapi bukan button. Nah, di sini yang saya pilih sekarang adalah tipenya grafik. Saya beri nama di sini icon, saya singkat ICN petunjuk. Sebagai catatan tambahan, pastikan setiap membuat layer maupun membuat objek simbol, usahakan diberikan nama. Jadi meskipun di Flash itu memberikan nama secara default dengan urutan nomor, nanti jika kita banyak menyusun layer atau banyak memasukkan aset di dalam library, ketika akan mengedit nanti kita tidak akan kesulitan. Nah, di sini sebisa mungkin namanya tidak boleh sama ya. Oke, ini sudah jadi simbol grafik. Dan yang perlu diperhatikan juga, ketika sudah berada di dalam objek button, jangan lagi kita menjadikan objek tersebut menjadi button. Karena nanti buttonnya tidak akan berfungsi meskipun action script-nya benar. Oke, lanjut. Di sini saya akan buat layer baru
Saya akan beri nama di sini layer text ya, txt. Dan di sini saya akan mengetikkan teks petunjuk. Nah, untuk font yang saya gunakan di sini namanya Ebrima. Nanti silahkan kalian menyesuaikan dengan font yang ada. Kemudian stylenya saya pilih regular, size-nya 18. Nah, untuk color, untuk warna font di sini saya akan samakan dengan warna gambar icon ya. Jadi warna abu-abunya agak sedikit berbeda. Tidak masuk dalam daftar palet warna yang disediakan oleh Flash. Jadi saya akan ambil sampel warna dari gambar icon ini. Dan untuk formatnya align left atau rata kiri. Saya akan ketik di sini. Ini tulisannya petunjuk. Atur align-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan buat layer baru lagi. Kali ini layernya saya letakkan di bawah. Nah, ini sebagai background ya, bentuk objek button. Kalau kita lihat contohnya yang sudah jadi, nah ini bentuk button petunjuknya bentuk kapsul ya. Nah, jadi di sini saya akan buat objek kotak dengan pengaturan pada rectangle option-nya. Ini rectangle corner radiusnya saya berikan nilai 30. Saya buat bentuknya seperti itu. Nah, kurang lebih sekian ya. Dan ini saya berikan warna abu-abu terang. Nah, warna abu-abu terangnya di sini saya ambil dari sampel warna yang ada di bagian timeline. Karena di bagian palet warna ini tidak tersedia warna abu-abu yang saya inginkan. Nah, saya akan ambil sampel warna di bagian timeline di sini dengan kode warna E5E5. Oke, seperti itu, dan saya akan atur ukurannya di sini sekitar 135 ya. Nah, kurang lebih sekian. Pada layer ini saya akan berikan nama background button. Jangan lupa mengatur align seperti itu. Oke, ini bagian frame up-nya sudah jadi. Saya akan atur lagi di bagian frame over. Saya akan blok lalu saya buat keyframe. Nah, di bagian ini saya akan ubah warnanya ya. Nah, ini kenapa pada bagian icon saya buat simbol grafik lagi, karena di sini saya akan merubah warna. Pada color effect saya akan atur warna gambar iconnya ini ya, dengan memilih style tint. Di sini saya pilih warna oranye yang ini. Dan teksnya juga saya pilih di sini warna yang sama. Kemudian untuk background, di sini saya pilih warna putih. Ya, background button. Dan pada bagian frame down-nya saya buat keyframe lagi. Di sini saya ubah lagi warna gambar iconnya menjadi warna yang di sebelahnya ya, warna oranye yang lebih kemerah-merahan. Warna teksnya juga sama. Ya, seperti itu. Dan untuk background masih tetap warna putih. Pada frame head saya akan tambahkan frame saja. Oke, sampai di sini desain objek button petunjuk sudah jadi. Keluar dari timeline button, kembali ke timeline utama ya, seperti ini.
Nah, ini nanti bisa diatur ulang lagi posisinya. Nah, berikutnya button menu utama. Di sini ada 4 button, dan yang paling kiri ini adalah button kompetensi. Seleksi objek icon yang akan menjadi button, kemudian convert to symbol. Nah, perintah convert to symbol di sini ada di menu modify, kemudian convert to symbol. Atau bisa menggunakan shortcut F8 ya. Jadi sebelumnya saya menggunakan shortcut F8 agar lebih cepat. Selain itu, bisa juga klik kanan pada objek lalu pilih convert to symbol. Nah, nanti terserah pilih cara yang mana ya. Saya lebih terbiasa dengan perintah shortcut F8. Di sini berikan nama, saya beri nama button com. Kemudian type-nya button dan registration center. Klik OK. Masuk ke dalam objek button. Seperti biasa, pada layer timeline button, saya berikan nama layer 1 dengan nama icon. Kemudian, gambar icon untuk button kompetensi ini akan saya jadikan simbol grafik lagi, karena akan ada perubahan warna ya. Saya beri nama icon com. Type-nya di sini grafik. Pengaturan masih sama, center, klik OK. Selanjutnya saya akan buat layer baru. Layer baru ini sebagai layer background ya. Saya bawa ke bawah. Dan saya beri nama di sini dengan nama fill. Nah, di sini saya akan buat objek kotak dengan corner radius sekitar 10 pixel. Nah, di sini bagian rectangle option saya berikan nilai 10 untuk corner radiusnya. Kemudian stroke-nya saya pilih warna hitam, fill-nya saya gunakan warna putih, dan ketebalan stroke-nya saya gunakan 2. Buat bentuk persegi ya, tahan shift seperti ini. Nah, ini pastikan posisinya berada di bawah layar gambar icon ya. Oke, saya akan atur ulang. Ini saya berikan di angka 171. Ini berdasarkan ukuran yang saya buat. Nah, layar ini akan saya duplikat. Saya duplikat layar. Nah, duplikatnya saya akan berikan nama outline. Jadi antara outline dan fill-nya, ini saya pisahkan ya layarnya. Saya hide dulu. Pada layar outline, saya akan matikan warna fill-nya. Kemudian pada layer fill, saya akan matikan warna outline atau stroke-nya. Nah, jadi antara stroke dan atau outline dan fill, ya outline dan fill ini sudah terpisah per layer. Kemudian saya akan tambahkan layer teks. Di sini saya masih menggunakan font yang sama. Saya gunakan font Ebrima style regular. Size-nya di sini saya menggunakan ukuran 24. Dan color-nya di sini saya mengambil sampel warna gambar icon ini ya. Nah, agar sama warna abu-abunya. Untuk format paragrafnya align center. Ini tulisannya kompetensi. Atur align seperti itu.
Nah, untuk ikonnya di sini perlu dinaikkan sedikit. Kemudian pada frame over, saya akan blok sekalian framenya seperti ini, dan saya akan tambahkan keyframe seperti sebelumnya. Nah, untuk menambahkan keyframe, bisa dilakukan melalui menu insert, kemudian timeline, lalu pilih keyframe. Termasuk juga frame atau blank keyframe. Nah, ini juga sebelumnya saya menggunakan shortcut ya. Jadi untuk menambah frame itu F5, kemudian keyframe itu F6. Dan blank keyframe adalah F7. Ya, untuk keyframe dan blank keyframe di sini tidak terlihat, tetapi shortcutnya adalah F6 dan F7. Nah, nanti silakan pilih cara yang mana. Kalau saya di sini menggunakan shortcut lebih banyak. Pada bagian over, untuk teksnya, saya gunakan warna yang sama juga, seperti pada button petunjuk. Saya gunakan warna oranye. Kemudian icon di sini saya berikan style pada color effect, style tint, lalu saya berikan warna oranye. Kemudian untuk outline, nah outline di sini, untuk seleksi outline sebaiknya seleksi layer atau seleksi keyframe ya, agar semuanya terseleksi. Sebab kalau klik bagian objek outline-nya langsung, itu hanya sebagian saja yang terseleksi. Jadi lebih aman klik di bagian keyframe. Kemudian setelah itu baru klik bagian objek. Dan saya akan pilih warna yang sama juga, warna oranye. Untuk bagian fill, warna putih. Dan di bagian up, saya akan ubah warna objek fill-nya. Ini saya kurangi nilai alpanya menjadi 50%. Jadi warna putihnya agak transparan. Kemudian pada frame down, saya buat keyframe lagi, F6. Nah, di sini untuk warna ikonnya warna oranye kemerahan ya. Teksnya juga sama. Kemudian outline-nya juga sama, warna oranye kemerahan. Dan untuk fill-nya, nah fill-nya di sini saya menggunakan warna custom. Nah, ini ada di warna biru ya. Perhatikan di bagian spektrum warna di sini. Nanti kalau ingin mengikuti warna ini, silakan cari pengaturan warna di bagian ini, atau bisa mengambil sampel warna yang lain. Intinya di sini saya menggunakan warna biru muda ya. Kemudian warna ini saya kurangi nilai alfanya menjadi 20%. Nah, jadi warna biru muda transparan, sehingga kelihatan warna biru muda keabu-abuan. Dan pada bagian heat, saya hanya menambahkan frame saja. Oke, sampai di sini desain button untuk button kompetensi sudah. Dan satu lagi yang tertinggal ini, warna outline ya, warna outline pada frame up-nya saya ambil warna yang sama dengan warna teks dan gambar ikonnya. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian masih bingung dengan frame up, over, down, dan height pada timeline button, kalian bisa menyimak tutorial saya yang sebelumnya. Ini yang judulnya Multimedia Interaktif, Objek Simbol pada Flash. Di sana saya membahas objek simbol movie clip, button, dan grafik. Oke, kalau sudah di sini, kembali ke timeline utama.
Sampai di sini untuk button menu kompetensi sudah jadi ya. Berikutnya button materi. Nah, untuk button materi ini juga konstruksinya sama ya, termasuk juga button latihan dan profile. Nah, agar hasilnya sama persis, saya akan duplikat layer, setelah itu duplikat objek simbol button. Saya akan hapus dulu layer button materi ini. Setelah itu layer button kompetensi saya akan duplikat. Nah, di sini saya akan beri nama button materi. Kemudian objek buttonnya saya akan geser. Setelah itu duplikat simbol. Kalau tidak diduplikat simbol, nanti yang di sebelahnya akan ikut berubah. Jadi ini perlu diduplikat simbol. Duplikat simbol, setelah itu berikan nama baru. Di sini button materi. Nah, kembali masuk ke dalam objek button. Di sini kita edit. Yang perlu diedit adalah pertama teksnya ya. Nah, teksnya di sini materi. Kemudian di bagian over juga diedit materi. Dan di frame down-nya juga. Kemudian untuk icon, nah icon ini sudah pasti berbeda. Untuk icon, karena di sini iconnya masih icon kompetensi, jadi duplikat simbol lagi. Duplikat simbol, saya beri nama icon materi. Setelah itu masuk ke dalam objek simbol grafik. Dan di sini lakukan langkah yang sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu swap objek. Nah, ini swap bitmap ya. Klik swap. Pilih di sini icon untuk materi ya. Ini icon materi seperti ini. Klik OK. Nah, nanti untuk ukurannya akan menyesuaikan. Tinggal diatur align. Dan ini saya akan atur tengah-tengah seperti itu. Kalau sudah, kembali ke timeline button. Nah, di sini sudah berubah ya. Kemudian di frame over. Nah, di frame over ini masih gambar icon untuk menu kompetensi. Ini juga dilakukan swap karena sudah diduplikat objek simbol grafiknya, jadi kita bisa langsung lakukan swap. Swap simbol grafik materi seperti ini. Nah, jadi tidak perlu lagi mengatur bagian color effect-nya. Begitu pula di bagian frame down. Di bagian ini swap lagi. Pilih icon materi. Nah, seperti itu. Sampai di sini sudah selesai ya. Keluar, kembali ke timeline utama. Oke, untuk button materi sudah jadi. Dan untuk button selanjutnya, caranya sama ya. Duplikat layer, kemudian duplikat simbol dan edit. Dan nanti untuk gambar ikonnya, diduplikat simbol juga. Selebihnya kita bermain dengan fitur swap ya, swap objek. Baik itu swap bitmap maupun swap simbol.
Nah, jika sudah selesai, jangan lupa untuk disimpan. Kemudian lakukan tes movie. Gunakan shortcut Ctrl Enter. Nah, sampai di sini sudah jadi ya desain buttonnya. Tetapi ini masih belum berfungsi karena belum diberikan action script. Jadi baru hanya desain buttonnya saja. Nah, selanjutnya adalah button yang ada pada halaman menu materi. Di sini ada 4 button pilihan materi dan ada 1 button navigasi. Silakan buka kembali file materi yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Dan untuk gambar ikonnya di sini akan saya atur ulang lagi. Kemudian seperti biasa convert to symbol. Saya akan berikan nama di sini button M1. Type-nya button, pengaturan, registrasi masih sama. Klik OK. Masuk ke dalam objek button. Nah, di sini saya akan berikan nama layer juga yang sama, layer icon. Dan gambar ikonnya akan saya jadikan simbol grafik lagi. Ini nama simbolnya icon submateri. Type-nya grafik. Selanjutnya saya akan buat layer untuk text button. Di sini saya menggunakan font yang standar ya, font Arial. Stylenya reguler, kemudian size-nya saya turunkan di angka 22 poin. Untuk color-nya di sini saya ambil sampel warna yang sama pada gambar icon. Dan setting paragrafnya adalah rata kiri. Ini judul materinya adalah copy dan paste text. Nah, untuk posisinya saya akan atur rata tengah ya. Kira-kira sekian. Kita lihat dulu contohnya ya. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Oke, selanjutnya saya buat lagi layer baru. Nah, ini adalah layer background untuk bentuk buttonnya ya. Sama seperti button menu, saya berikan nama layer fill. Di sini saya buat objek kotak dengan corner radius sekitar 10 pixel ya. Kemudian stroke color-nya juga sama, di sini warna abu-abu dari warna gambar icon. Dan fill-nya saya gunakan warna putih. Ketebalan stroke atau outline-nya ada di angka 2. Saya akan buat seukuran ini ya. Ini saya atur ukurannya di angka 360 dan atur align. Dan layer ini akan saya duplikat juga sama seperti button menu utama. Ini saya akan berikan nama outline. Pada layer outline, di sini fill-nya saya hilangkan. Kemudian pada layer fill, outline atau stroke-nya yang saya hilangkan. Nah, sampai di sini bagian frame up sudah. Selanjutnya pada bagian frame over, buat keyframe lagi. Untuk teksnya di sini saya akan ubah warna oranye juga sama seperti button yang sebelumnya ya. Dan untuk icon, nah di sini saya gunakan color effect tint dengan warna yang sama.
Selain berubah warna, saya akan atur ulang ukurannya di angka 45 ya, desain yang saya buat di sini. Nah, jadi agak lebih besar ketika nanti di hover. Dan untuk teksnya, saya buat dia bergeser sedikit. Kemudian untuk outline, ini warna oranye juga. Dan untuk fill, nah untuk fill di sini saya pilih warna abu-abu terang. Saya ambil sampel warna di bagian timeline. Nah, seperti ini. Kemudian pada frame down, buat keyframe lagi. Kali ini hanya berubah warna saja. Warna oranye yang kemerahan. Dan pada frame head cukup menambahkan frame saja atau insert frame. Nah, pada bagian hover, fill-nya ini saya kurangi nilai alpanya 50%. Oops, sorry. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah jadi. Kembali ke timeline utama. Untuk button pilihan materi 2, 3, dan 4, caranya juga sama ya, seperti pada button menu utama. Jadi, duplikat layer, kemudian duplikat simbol, dan lalu edit teks judul materinya. Nah, kalau sudah, lanjut button navigasi yang ada di atasnya. Ini button yang akan mengarah ke halaman menu utama. Nah, ini saya akan atur ulang dulu ukurannya. Dan ini sudah menjadi simbol grafik sebelumnya dan sudah berisi color effect. Jadi sekarang tinggal diubah ke objek simbol button. Saya berikan nama di sini button menu. Type-nya button, registration center. Klik OK. Dan masuk ke dalam objek simbol button. Karena di sini saya tidak menambah layer, jadi saya biarkan nama layer 1. Pada frame up juga di sini tetap warna putih. Dan pada frame upper saya akan tambah keyframe. Di sini saya ubah warna pada color efeknya ya. Saya gunakan warna kuning yang ada di sini. Kemudian pada frame down saya tambahkan keyframe lagi. Di sini saya kurangi presentase tintnya menjadi 75%. Ya, jadi kuningnya agak gelap. Dan pada frame head tambahkan frame. Nah, hanya itu saja ya. Kembali ke timeline utama. Nah, button ini nanti bisa di copy paste ke halaman yang lainnya. Jadi agar tidak perlu lagi mengulang membuat. Cukup nanti di copy layer atau copy objek. Kalau sudah, jangan lupa untuk disimpan. Dan silahkan di test movie untuk melihat hasilnya. Oke, seperti itu ya. Untuk button di halaman menu materi.
Kemudian button pada halaman submateri juga sama. Di sini ada button menu. Saya akan copy dari file yang sudah jadi ya. Layer button menu. Dan yang di sini akan saya hapus dulu. Nah, di sini sudah jadi. Kemudian button yang di sebelahnya ini button yang mengarah ke halaman pilihan materi ya. Kembali ke halaman menu materi. Karena ini sudah jadi simbol grafik juga, jadi tinggal diubah ke simbol button. Saya atur dulu ukurannya ini. Kemudian convert to symbol. Saya beri nama button back materi. Type-nya di sini button registration center. Klik OK. Lalu masuk ke dalam objek button. Nah, di sini sama karena tidak ada penambahan layer, jadi saya akan langsung ke bagian frame over. Buat keyframe, kemudian pada color effect, pilih warna kuning juga yang sama. Kemudian pada frame down, buat keyframe, lalu atur juga di sini presentase warna tintnya saya kurangi menjadi 75%. Dan pada frame height cukup ditambahkan frame saja. Oke, sudah. Kembali ke timeline utama. Kemudian pada bagian konten, nah pada bagian konten materi, di sini ada button yang akan mengarah ke halaman video. Nah, ini dia. Ini langsung dijadikan button, convert to symbol. Saya beri nama button video. Kemudian pilih type-nya button registration center. Klik OK dan masuk ke dalam objek button. Nah, di sini karena ada penambahan layer, jadi saya akan rename layer 1 menjadi layer icon. Dan gambar iconnya dijadikan simbol grafik. Saya beri nama di sini icon video. Type-nya grafik. Kemudian saya akan buat layer baru di sini untuk teks yang bertuliskan video tutorial. Di sini saya menggunakan pengaturan font yang standar, font Arial, kemudian stylenya bold, size-nya saya kurangi jadi 20, dan warnanya mengambil warna yang sama dengan gambar icon. Kemudian untuk perataan teksnya rata kanan. Video tutorial. Atur align. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan buat lagi layer baru. Ini untuk bagian background buttonnya ya. Sama seperti button yang sebelumnya. Ini saya beri nama fill. Dan saya akan buat objek kotak dengan corner radius kurang lebih 10 pixel ya. Untuk stroke-nya di sini sama, mengambil warna yang sama dengan gambar icon. Kemudian untuk fill, nah di sini saya mengambil sampel abu-abu terang dari warna bagian timeline-nya di sini. Dan ketebalan stroke atau outline-nya 1. Saya buat seukuran ini ya. Nah, kurang lebih sekian. Atur align. Di sini saya akan duplikat layer. Seperti biasa,
fill dan outline atau stroke-nya saya pisahkan. Nah, untuk bagian frame over, ini sama seperti button yang sebelum-sebelumnya. Saya buat keyframe, untuk teksnya di sini warna oranye. Jadi, silahkan disamakan ya pengaturannya. Kemudian, ikonnya di sini, gunakan color effect tint. Saya gunakan di sini warna oranye. Nah, seperti itu. Kemudian outline juga sama warna oranye. Dan untuk fill, nah di sini fill-nya saya gunakan warna oranye juga, tetapi nilai alpha-nya saya berikan di angka 10% ya. Nah, seperti itu. Kemudian, pada frame down, buat keyframe lagi, teksnya warna oranye ke merah-merahan. Kemudian, ikonnya juga sama. Outline juga sama. Dan untuk fill-nya juga sama, mengambil sampel warna yang sama. Nah, hanya saja di sini nilai alpha-nya saya berikan di angka 10% juga. Dan pada head cukup ditambahkan frame. Oke, button untuk menampilkan video tutorial juga sudah. Kembali ke timeline utama. Kalau sudah, jangan lupa untuk disimpan, lalu test movie untuk melihat hasilnya. Nah, untuk halaman yang lainnya, agar tidak mengulang membuat button yang sama, jadi cukup copy saja layer button yang sudah jadi dari file-file yang sebelumnya, agar proses pengerjaannya lebih cepat dan hemat waktu. Nah, jangan lupa untuk di-save dan test movie. Nah, test movie ini penting ya, agar nantinya menghasilkan file format SWF. Karena nanti yang akan digunakan pada action script untuk menghubungkan antar halaman atau antar file, ini yang digunakan adalah file yang formatnya SWF. Oke, sampai di sini dulu pembahasan desain button, menu, dan navigasi. Selanjutnya nanti akan saya bahas bagian action script button. Terima kasih dan sampai jumpa.